Hari ini saya akan membawa sebuah renungan berjudul Memahami Kata Damai Sejahtera dalam Lukas 2 ayat 11 sampai 14. Berhubungan kita akan mendekati hari Natal, kita akan memaknai apa sebenarnya arti kata damai sejahtera dalam Lukas 2 ayat 11 sampai 14. Saya bacakan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu, jika kita perhatikan tadi nats yang baru kita baca, nats pendahulu kita tentunya, sebenarnya nats ini telah dibuatkan oleh Nabi Yesaya. Dalam Yesaya 9 ayat 5 dikatakan bahwa kelahiran Yesus yang telah dijanjikan itu sebutannya adalah Raja Damai. Kemudian Lukas 2:14, tak kala Yesus lahir disebutkan salah satunya adalah bahwa kelahiran Yesus berhubungan dengan membawa damai sejahtera di bumi. Dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sebenarnya apa artinya Bapak Ibu? Artinya kita akan membahas, paling tidak kita dapat belajar 3 makna perkataan damai sejahtera dalam ayat Lukas 2 sampai 11 sampai 14. Makna pertama adalah ketiga kata damai sejahtera itu diucapkan oleh Allah kita, bukan berarti hidup orang percaya itu tidak ada masalah, Bapak Ibu. Kita bisa melihat Maria dan Yusuf adalah orang yang paling dekat dengan Yesus. Namun mereka mengalami berbagai masalah dan tantangan yang cukup berat. Contoh pada saat Maria mau melahirkan, kita tahu datang perintah Kaisar Agustus supaya dicatatlah sensus penduduk, orang-orang yang tersebar harus kembali ke daerahnya, yaitu Maria dan Yusuf harus kembali ke Nazaret. Dalam perjalanan ke Nazaret tentunya, kita melihat bahwa Maria hendak melahirkan, tapi tidak ada tempat, Bapak Ibu. Lalu melahirkan kandang domba, suatu tempat yang tidak layak. Selanjutnya datang ancaman dari Raja Herodes ketika Yesus lahir untuk membunuh anak-anak 2 tahun ke atas. Lalu persoalan ketiga adalah mereka mengungsi ke Mesir. Jaraknya kira-kira saya baca di Google di internet 70 km, Bapak. Itu masih perbatasan memasuki Mesir. Yusuf dan Maria adalah orang-orang yang berkenan, bukan saja orang yang berkenan, mereka juga diperkenankan oleh Tuhan. Memang damai sejahtera yang dijanjikan Tuhan dengan datangnya Yesus bukan berarti orang yang berkenan kepadanya, bukan berarti tanpa masalah hidup ini. Sekalipun Maria membawa benih Raja Damai dalam kandungannya, mereka tetap mengalami masalah. Namun satu sikap yang harus kita contoh, Maria dan Yusuf tidak terjebak kepada praktek menuduh Tuhan yang bukan-bukan. Ada seorang namanya David Sosian, bukan David di Zoom ini Bapak Ibu ya. David di Zoom sini adalah anak penghiburan ya. Tapi David Sosian ini adalah orang-orang yang suka agitasi jiwa, berontak ya. Dia adalah pria Israel. Dia meminta pengadilan untuk menerbitkan surat perintah penahanan kepada Tuhan, Bapak Ibu, pada Tuhannya. Bagaimana mungkin ya? Alasannya dia menganggap Tuhan bersikap tidak adil kepada dia selama ini. Doanya tidak pernah didengar, hidupnya penuh masalah, hatinya tidak mengalami damai sejahtera. Lalu Hakim Hasan Kasan, ketua pengadilan di kota Haifa, Bapak Ibu terkasih, wilayah utara Israel, menolak gugatan David ini. Ya. Hakim itu berkata begini, bagaimana mungkin menghadirkan terdakwa dalam bentuk roh dan saksi? Itu tidak mungkin. Hakim itu berkata, Tuhan adalah berbentuk roh, tidak mungkin dihadirkan. Bagaimana kita melihat ada terdakwa di situ? Lalu hakim ini menyarankan untuk pergi David ini kepada rohaniawan menyelesaikan persoalannya. Pelajaran yang dapat kita petik dan kita tarik adalah Bapak Ibu, jika seseorang menempatkan hidupnya di atas keluhan-keluhan, maka ia akan sulit mengalami damai sejahtera dalam hidupnya. Damai sejahtera itu hanya bisa didapatkan saat seorang merespon anugerah yang diberikan Tuhan kepadanya. Sekalipun dalam realita Bapak Ibu, kehidupan ini banyak masalah.
saya juga masalah, banyak masalah, Bapak Ibu juga masalah. Nah, ketika kita merespon anugerah Allah, yang dipastikan adalah damai sejahtera dalam hidup ini pasti ada. Karena anugerah itu adalah lebih daripada hidup. Jadi mari kita merespon Bapak Ibu. Sekalipun masalah datang kepada kita. Itulah pengertian pertama dari makna damai sejahtera. Nah, makna kedua dalam perkataan damai sejahtera adalah bahwa dalam setiap masalah itu ada kemurahannya Tuhan Bapak Ibu. Dan ini menjadi penghiburan tersendiri maksud saya. Jadi tak kala kita menghadapi berbagai tantangan dan masalah dalam hidup ini, kita tetap mengalami damai sejahtera dalam Tuhan. Kita melihat kemurahan Tuhan seperti apa yang dialami Yusuf dan Maria. Ada 3 Bapak Ibu ya. Seperti saya cepat karena waktu. Ketika Yusuf hendak menceraikan Maria, diam-diam itu adalah masalah Bapak Ibu. Tapi ada kemurahan Tuhan yang dialami Yusuf. Lalu malaikat Tuhan memberitahu Yusuf bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Masalah selesai. Dan kedua adalah ketika Yesus berumur 1,5 tahun, Herodes hendak membunuhnya. Juga ada kemurahan Tuhan. Malaikat memberitahu mereka harus menyingkir ke Mesir. Dan ketiga adalah kemurahan yang dialami Maria dan Yusuf adalah Mesir adalah cukup jauh dan membutuhkan biaya yang besar. Jika kita melihat kehidupan Maria dan Yusuf, mereka adalah golongan sosial ekonomi yang sangat sederhana Bapak Ibu. Bagaimana kita membuktikannya? Dari persembahan mereka. Ketika Yesus berumur 8 hari dibawa ke bait Allah, persembahan mereka adalah sepasang burung tukukur dan 2 ekor anak merpati. Itu adalah persembahan yang paling sederhana Bapak Ibu, paling rendah di masyarakat Yahudi pada saat itu. Persembahan yang bagus adalah domba, kambing seperti Daud, lembu beratus-ratus. Tapi ini adalah persembahan paling sederhana. Nah, di Mesir mereka tinggal kurang 3 tahun lebih Bapak Ibu. Biaya dari mana? Nah, ini Bapak Ibu yang kita harus cermati bahwa kemurahan itu, bahwa masalah itu ada kemurahannya sendiri. Sebelumnya mereka mendapat kemurahan dari Tuhan lewat persembahan orang Majus ya Bapak Ibu ya. Mas, mur, dan kemenyan. Itulah tambahan biaya hidup mereka di Mesir. Ya, mereka menjual, mungkin mereka membawa keponakannya dan sebagainya untuk mereka menolong mereka di Mesir, menemani dalam perjalanan. Mazmur dan kemenyan itu mereka jual sehingga ada biaya untuk hidup di Mesir, di negeri lain. Itu adalah kemurahan tersendiri Bapak Ibu ya. Kita harus pahami itu, bahwa setiap masalah yang ada dalam diri kita, apapun yang terjadi, mari kita cermati. Tuhan akan memberikan kemurahan kepada kita. Oleh sebab itu, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara pikiran dan hati kita. Jika kita tidak menggantungkan hidup ini kepada pengeluhan hidup, tapi merespon anugerah Tuhan dalam hidup kita. Nah, secara cepat, makna ketiga dari perkataan damai sejahtera ini adalah bahwa sumber masalah yang tidak menyebabkan kedamaian sudah dikalahkan oleh Yesus, yaitu iblis yang sering meneror kita. Dalam 1 Yohanes 3:8b kalau nggak salah Bapak Ibu ya, dia berkata begini, firman berkata begini, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Jadi kalau kita cermati, Natal itu membawa damai adalah sebuah realita Bapak Ibu ya. Karena sang sumber ketidakdamaian itu telah dikalahkan oleh Yesus. Suatu waktu seorang misionaris yang melayani di pedalaman Afrika tinggal dalam sebuah gubuk reot ya, dan itu sebagai pos PI-nya. Misionaris ini sering meninggalkan gubuknya, terkadang bisa sampai berhari-hari karena menginjili ke tempat daerah-daerah yang lain. Nah, ketika dia hendak pulang karena pergi berminggu-minggu, dia membuka pintu gubuknya, dia disambut oleh seekor ular yang besar tentunya Bapak Ibu dan berbisa. Dia ingat di tasnya ada sebuah pistol dengan hanya 1 peluru saja. Lalu misionaris ini membidikkan dengan hati-hati dan persis mengenai kepalanya. Lalu kepala ular itu pun pecah. Kendati pun kepala ular itu pecah, ini yang harus kita cermati Bapak Ibu. Namun ular itu masih bisa menggoyangkan ekornya untuk merusak perabotan di sekitarnya tentunya. Sekalipun iblis telah dikalahkan, dia tetap bisa mengganggu kita. Tapi
berita Natal pada hari ini adalah berita baiknya orang yang dalam Yesus tidak perlu takut lagi. Ya, karena sumber ketidakdamaian itu telah dikalahkan. Mari kita respon anugerah Tuhan, bahwa kata damai sejahtera itu adalah bukan untuk menyelesaikan masalah kita. Tapi ketika masalah itu datang, maka ada damai di hati kita. Karena ada respon dalam hidup kita. Dan itu adalah kebenaran Bapak Ibu. Mari kita cermati ketika Allah berkata dalam Lukas 2:14, di nats pendahulu kita tadi, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bukan berarti kita hidup, kita berkenan kepada Allah, kita lepas dari masalah. Tidak Bapak Ibu. Sekalipun ada masalah, ada damai sejahtera Allah bagi kita yang melampaui segala akal. Itu tidak bisa dihitung Bapak Ibu. Ketika kita berbicara damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Karena itu kita merespon anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu keselamatan lebih tinggi daripada permasalahan-permasalahan kita. Mari kita responi Bapak Ibu. Sehingga kita memaknai kata damai sejahtera ini bukan berarti kita lepas dari masalah. Tapi semua karena anugerahnya, ketika kita merespon, maka ada damai sejahtera dalam hidup kita. Nah, glory in excelsis Deo, Tuhan memberkati.